Satu pesan firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini adalah do not commonize the divine. Jangan memperlakukan yang ilahi sebagai sesuatu yang biasa. Kita harus ngerti bahwa cara kita memperlakukan menentukan apa yang akan kita alami. Kita baca dulu firman Tuhan di Matius 10 ayatnya yang ke-41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Artinya dia memperlakukan seorang nabi benar-benar sebagai nabi, bukan sebagai orang biasa. Ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi Anda perhatikan di ayat ini nabinya sama. Tapi cara kita memperlakukan dia menentukan kita dapat upah nabi apa tidak. Saya percaya dalam diri nabi itu pasti ada urapan Allah, ada kuasa Allah, ada sesuatu yang ilahi. Nah, kalau kita memperlakukan nabi sebagai orang biasa, banyak orang nggak sadar. Akhirnya melewatkan kehilangan upah nabi yang sebenarnya available, bisa dialami dalam kehidupannya. Hanya ketika kita ngerti bahwa ini nabi dan kita memperlakukan sebagai nabi, maka upah yang tersedia itu bisa kita terima. Upah nabi itu kita terima dalam hidup kita. Jadi ternyata nabinya sama, tapi cara kita memperlakukan dia menentukan apa yang kita akan alami. Banyak orang nggak menyadari hal ini. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan diperlakukan biasa. Karena itu nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita ngerti ini nabi dan kita perlakukan sebagai nabi, kita dapat upah nabi. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan Injilnya sama, tapi buat sebagian orang Injil itu kebodohan. Karena itu mereka melewatkan upah Injil. Mereka melewatkan keselamatan, masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena memperlakukan yang divine, yang ilahi. Injil itu sebagai kebodohan. Makanya mereka nggak dapat apa-apa. Tapi sebaliknya, kita yang ngerti ini Injil, ini kebenaran firman Tuhan, dan kita memperlakukan Injil itu sebagai kekuatan Allah. Berapa banyak dari saudara yang bisa bersaksi, benar-benar Injil itu, kekuatan Allah itu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita, membawa pemulihan terjadi dalam hidup kita, dan kemudian mengubahkan hidup kita secara luar biasa, dan kemuliaan Allah terpancar dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi Anda harus ngerti begini, orang tuanya sama, tapi cara saudara memperlakukan orang tua saudara menentukan upah yang engkau dapatkan. Bapak rohaninya sama, tapi cara saudara memperlakukan bapak rohani saudara sebagai biasa atau ada sesuatu yang ilahi menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus yang sama, sekarang gak usah bicara manusia, ini Roh Kudus yang sama yang ada di dalam hidup saudara, Anda perlakukan biasa, itu sebabnya hidupmu gak ngalami yang ilahi. Tapi orang-orang yang tahu bagaimana memperlakukan Roh Kudus dengan benar sebagai satu pribadi yang ilahi, maka dalam hidupnya tidak pernah kering yang namanya keajaiban, yang namanya mujizat, yang namanya perkara-perkara yang di luar akal manusia terus-menerus terjadi. Kenapa? Cara kita memperlakukan Holy Spirit, Roh Kudus menentukan apa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara belajar memperlakukan yang ilahi sebagai ilahi, bukan sebagai biasa. Saya ajak saudara belajarlah melihat melampaui penampilan luarnya, masuk dalam keilahiannya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah cara Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Yang di dalam hati itu spirit, roh. Tuhan melihat rohnya kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Bukan yang ditampak oleh mata jasmani. Jadi Tuhan melihat dalam hatinya ini ada kasih enggak? Ada sesuatu yang ilahi enggak? Atau jangan-jangan ini kosong? Atau malah yang di dalamnya ini jahat? Yang dilihat Tuhan adalah yang di dalam hati. Itu sebabnya ayo kita belajar melihat seperti Allah melihat. Ini penting ya. Melihat seperti Allah melihat. Sehingga kita tidak memperlakukan yang ilahi sebagai biasa. Ya, sebagian orang saya perhatikan menganggap rumah Allah sebagai gedung yang biasa. Jadi dianggap nggak ada bedanya beribadah di rumah dan beribadah di bait suci. Nggak ada bedanya. Karena itu memang dalam hidup mereka nggak ada bedanya juga. Ibadah nggak ada bedanya. Tetapi dalam hidup saya ngerti firman Tuhan ngomong ini bait suci. Itu sebabnya saya memperlakukan sebagai tempat yang suci. Saya beribadah dengan sikap hati, penghormatan terhadap bait Allah. Dan saya mau ngomong sama saudara, upah bait Allah, upah bait suci, begitu dahsyatnya dimanifestasikan di dalam kehidupan saya. Oke, jadi saya ajak saudara untuk menyadari hukum-hukum rohani yang kadang-kadang banyak orang belum paham. Dalam Alkitab kita membaca kisah tentang sapu tangan Paulus yang menyembuhkan, atau bayangan Petrus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Coba renungkan itu. Sebagian orang nggak paham tentang bahwa dalam hidup Paulus, dalam hidup Petrus ada sesuatu yang ilahi, ada pengurapan Allah, ada kuasa Roh Kudus. Karena itu sebagian orang berkira ini cuma manusia biasa saja. Sapu tangannya juga nggak ada apa-apanya, bayangannya juga nggak ada apa-apanya. Maka benar, dalam hidup mereka itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena mereka memperlakukan yang ilahi sebagai sesuatu yang biasa. Sebaliknya, Anda boleh baca dalam Alkitab. Jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka bisa melihat ada yang ilahi dalam hidup Paulus. Ada yang ilahi bahkan dalam sapu tangan Paulus. Dan mereka memperlakukan yang ilahi sebagai ilahi. Mereka memperlakukan bayangan Petrus saja sebagai sesuatu yang ilahi. Bukan mendewakan Petrus, saudaraku ya. Tapi mereka merecognize ada anointing yang spesial. Ada urapan Allah yang spesial dalam hidup Petrus. Jadi mereka menempatkan orang-orang yang sakit di titik di mana kalau Petrus lewat, bayangannya bisa kena. Dan mereka yang memperlakukan sesuatu yang ilahi sebagai ilahi. Anda boleh baca di Alkitab. Orang-orang sakit yang kena bayangannya Petrus, mereka semua disembuhkan. Orang-orang sakit yang kena sapu tangannya Rasul Paulus, mereka juga terima kesembuhan. Kenapa? Karena sikap hatinya, cara memperlakukan yang ilahi sebagai ilahi, itu yang membuat, yang menentukan mereka dapat upah keilahian itu. Karena itu hari ini saya ingin ajak saudara dan saya berdoa Anda semua jemaat keluarga Allah, kita semua sungguh-sungguh hidup supernatural, mengalami keilahian Tuhan, penuh dengan keajaiban, dimanifestasikan nyata dalam kehidupan kita. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.